pada malam ini jadi guru kita ini. Gitu ya. Ini guru kita. Media ajar. Yang bisa kita ambil dari botol itu yang pertama, begitu kita memandang botol, kok yang kecil, mana yang besar ini? Yang besar ini. Memandang botol, terpandang plastiknya. Belajar masalah keimanan, ketauhidan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari botol ini, begitu kita memandang botol maka terpandanglah plastiknya. Yang kedua, saya tanya, ini botol, antara botol dan plastik mana yang disebut zat? Plastiknya. Antara botol dan plastik, maka yang disebut zat adalah plastiknya. Ya. Plastik, zat, botol sifat. Berarti botol sifat. Ya. Memandang botol terpandanglah plastiknya. Sekarang pertanyaan, mana zat di antara botol itu dan plastik, mana zat, mana sifat? Plastik zat, botol sifat. Pertanyaan yang kedua, yang ketiga, berpisahkah antara plastik dengan botol ini? Tidak. Ya, antara plastik dan botol ini tidak berpisah. Begitu. Tidak berpisah. Dah. Jadi di dalam ketuhanan, memandang botol terpandanglah plastiknya. Sedangkan yaitu plastik adalah zat, plastiknya ini, sedangkan yaitu botolnya adalah sifat. Di dalam masalah ketuhanan, mana yang zat, mana yang sifat? Di dalam ketuhanan, mana yang zat, mana sifat? Mana yang zat? Allah. Allah zat, Muhammad sifat. Ya. Allah zat, Muhammad adalah sifat. Begitu kita memandang yaitu botol, maka terpandang plastik. Begitu kita memandang sifat, maka terpandang zat. Begitu kita memandang sifat, maka terpandang zat. Begitu kita memandang botol, terpandang plastiknya. Botol ini adalah sifat, tuh, ini sifat, sedangkan yaitu plastiknya sana adalah zat. Botol adalah sifat, plastik adalah zat. Ditarik kepada ketuhanan, mana yang zat tadi? Allah. Yang sifat Muhammad. Begitu kita memandang Muhammad, maka terpandanglah Allahnya. Begitu kita memandang sifat, maka terpandang dan teringatlah kepada zat. Itu ya. Yang selanjutnya, plastik dan botol tidak berpisah. Apa maksudnya? Plastik dan botol tidak berpisah. Artinya zat
dan sifat itu tidak berpisah. Sudah mulai paham gak ini? Zat dan sifat tidak berpisah. Di mana ada zat, di situ ada sifat. Di mana ada sifat, di situ ada zat. Ya. Terus lanjut. Sekarang bagi plastik ini, botol ini apanya? Bagi plastik ini, botol ini apanya plastik? Ayo, jawablah. Diam aja tadi. Bagi plastik, botol ini apanya plastik? Iya, wujud rupanya plastik. Gitu ya. Paham gak ngaji begini? Sudah dikasih media ajar sama saya, sudah jelas. Kurang jelas juga, payah sudah nerangkan. Cukup jelas, alhamdulillah. Memorinya yang error aja, ya betul. Jadi bagi plastik ini, botol ini adalah wujudnya, rupanya, bentuknya. Begitu maksudnya. Ya. Jadi bagi zat sifat ini apanya? Bagi zat sifat itu apanya? Wujudnya, bentuknya, rupanya. Pahamnya itu? Sama dia dengan plastik tadi. Bagi plastik, botol ini apanya? Wujudnya, rupanya, bentuknya. Maka bagi zat sifat ini apanya? Wujudnya, bentuknya, rupanya. Bagi Allah Muhammad itu apanya? Wujudnya, rupanya, bentuknya. Jadi adalah Muhammad itu adalah bentuk wujud rupa Allah yang lain dalam bentuk yang lain. Jadi Muhammad itu adalah bentuk wujud rupa Allah dalam bentuk yang lain, begitu maksudnya. Ya. Sudah selesai. Yang terakhir, kata plastik ini. Kata plastik, wahai botol. Kan itu, bicara ini plastik nih. Mas Ismail, plastik bicara. Apa bicara plastik kepada botol? Wahai botol, dimanapun engkau ditempatkan, dimanapun engkau diletakkan, dimanapun engkau disembunyikan, mau di atas lemari, di dalam kamar, kan begitu, di dalam yang gelap sekalipun, aku tetap bersamamu. Itu kata plastik. Ya, kata plastik ini, wahai botol, kemanapun engkau ditempatkan, diletakkan, disembunyikan, mau dalam kamar, dalam batu, dalam air, kemana lagi coba disembunyikan, aku tetap bersamamu. Apa artinya itu? Iya, begitu. Jadi kata Allah kepada Muhammad atau kepada kita insan ini, wahai insan, dimanapun kamu berada, iya, di situ aku bersamamu. Dimanapun kamu berada, dimanapun yaitu kamu, yaitu posisimu, diletakkan, disembunyikan, dibuang jauh, aku tetap bersamamu. Begitu maksudnya Pak ini Bang Ismail. Begitu Allah tadi. Itu ya. Jadi selalu bersama kita, sehingga itu awal daripada Al-Quran. Awal Al-Quran apa coba? Kalau mau tahu rahasia, apa awal Al-Quran? Bismillah. Awal Bismillah, awal titik, titiknya itu ya, titiknya ini dia, begitu ya, menitik. Dari situ asal muasalnya semuanya, titik Bismillah ya. Sebelum ada ba ini titiknya dia, begitu ya. Jadi itulah awal wujudnya Allah Subhanahu wa taala
dari ruang hampa. Lalu Allah bertajalli dengan titiknya. Ya, dengan titiknya inilah dia berkata bi kana makana wa bi yakunu mayakunu. Dengan zatku maka adalah yang ada, dengan zatku pula maka bakal ada yang bakal ada. Titiknya ini. Nah, maka bertajalli dia, ya, bertajalli dengan yaitu titik. Maka dari titik inilah semua yaitu yang ada. Dari titik inilah semua yang ada. Ya, bertajalli Allah dengan mengeluarkan kata-kata hu, itu yang kemarin. Begitu maksudnya. Dan ba itu ba. Jadi seluruh Al-Qur'an tercantum di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah yaitu terhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tercantum di ba-nya bismillah. Ba bismillah ini mempunyai nama. Ba bismillah itu mempunyai nama. Yang pertama namanya ba ma'iyah. Ba ma'iyah. Apa itu? Ba kebersamaan. Jadi apabila orang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, maka di waktu itu dia sudah yaitu bersama Allah dimanapun, kemanapun, dan dimanapun. Ya, begitu. Bismillah ini banyak bam'iyah. Dalam artian begitu orang melazimkan membaca bismillah, maka dia akan bersama Allah dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, ba ini namanya ba li'ilsok. Yang pertama tadi ba ma'iyah, bahwasanya Allah selalu bersama kita dimanapun, kapanpun. Yang kedua namanya ba li'ilsok. Apa itu ba li'ilsok? Lengket, rapat, melekat seperti di lem. Balil sok namanya. Rapat, melekat, lengket seperti di lem. Apa maksudnya? Begitu orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, membiasakan membaca itu, merutinkan membaca itu, maka di waktu itu dia dekat kepada Allah sedekat-dekatnya, seperti tidak bisa dipisahkan. Itu maksudnya luar biasa itu. Maka rutinkan baca bismillah dalam setiap apapun dia, mau melakukan pekerjaan yang baik atau jadi amalan rutin. Setelah habis sholat baca bismillah 100 kali 100 kali, luar biasa itu ya. Dah belum kan? Maka dari sinilah yaitu timbulnya tentang bahasa suhudul kasroh fil wahdah. Setelah kita belajar tentang yaitu botol, cara memandang Allah, maka di dalam ilmu tasawuf ada istilah dia